warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widya Siwanggraini. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi perkuliahan metodologi penelitian akuntansi. Materi yang akan dibahas kali ini merupakan materi pertemuan kelima. Pada video sebelumnya kan saya sudah membahas mengenai 2 poin dari sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif dan kualitatif, yaitu ada latar belakang masalah dan ada tinjauan pustaka. Kali ini saya akan melanjutkannya ke poin yang ketiga mengenai metode penelitian. Apa yang dimaksud dengan metode penelitian? Metode penelitian adalah suatu bentuk rancangan atau desain penelitian yang disusun untuk mengumpulkan data-data dan informasi dalam penelitian. Pada metode penelitian terdapat perbedaan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif, yaitu untuk metode kuantitatif berisi 5 poin. Yang pertama ada batasan konsep dan definisi operasional variabel. Yang kedua ada validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Yang keempat ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel atau disebut dengan teknik sampling. Dan yang kelima yaitu ada teknik analisis data. Sementara untuk metode kualitatif itu hanya berisikan 4 poin. Yang pertama ada batasan konsep dan definisi operasional variabel. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Yang ketiga ada penetapan responden dan informa penelitian. Serta yang keempat ada teknik analisa data. Mengapa sih pada penelitian kualitatif ini tidak berisikan validitas dan reliabilitas instrumen penelitian? Karena pada metode kualitatif ini yang instrumen yang digunakan itu berupa peneliti itu sendiri. Apa sih maksudnya? Maksudnya yaitu penelitilah yang harus terjun dan masuk ke dalam penelitian itu agar dapat melihat dan merasakan fakta-fakta apa saja sih yang sebenarnya terjadi. Sementara untuk metode kuantitatif itu diperlukannya adanya validitas dan reliabilitas instrumen penelitian itu karena instrumen yang digunakan dalam metode kuantitatif ini berupa kuesioner atau angket yang dimana data-datanya itu berupa data-data angka atau numerik yang harus dilakukan uji ke depannya agar dapat menentukan apakah data-data tersebut itu valid dan dapat dipercaya. Pada metode penelitian ini dilakukan itu untuk menjawab suatu permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian itu mencangkup populasi dan sampel, jenis data, terus ada definisi operasional, dan yang terakhir ada metode analisa data. Tapi kali ini saya tidak akan membahas mengenai metode analisa data karena metode analisa data akan saya bahas pada video selanjutnya. Di sini saya akan membahas 3 poin saja, ada populasi dan sampel, ada jenis data, dan ada definisi operasional. Yang pertama ada populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang punya kuantitas dan karakteristik tertentu yang dipilih atau ditetapkan oleh si peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan untuk sampel adalah sebagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk pengambilan sampel ini harus dilakukan menggunakan teknik. Teknik ini biasa disebut dengan teknik sampling. Secara skematis, teknik sampling ini dapat terlihat seperti gambar berikut. Di situ terlihat bahwa teknik sampling itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada probability sampling dan yang kedua ada non-probability sampling. Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang kemudian akan menjadi anggota sampel.
Sementara untuk non-probability sampling merupakan teknik sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk menjadi anggota sampel. Pada probability sampling ini dibagi lagi menjadi 3. Ada yang pertama ada simple random sampling, yang kedua ada stratified random sampling, dan yang ketiga ada cluster sampling. Untuk simple random sampling ini merupakan teknik pengumpulan sampel yang dilakukan secara acak dari suatu populasi. Teknik ini digunakan apabila populasi yang dianggap seragam atau homogen. Cara yang biasa dilakukan dari teknik ini yaitu dengan cara undian. Ilustrasi untuk simple random sampling ini terlihat pada seperti berikut ini. Berikutnya ada stratified random sampling. Stratified random sampling adalah teknik pengumpulan sampel secara acak dari anggota populasi. Teknik ini digunakan apabila populasi itu beraneka ragam atau heterogen, tetapi akan menjadi homogen dari masing-masing stratanya. Teknik ini dilakukan berdasarkan strata atau kelompok yang ada. Pada teknik stratified random sampling dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada proportionate stratified random sampling, dan yang kedua ada disproportionate stratified random sampling. Perbedaan antara keduanya yaitu untuk proportionate stratified random sampling ini digunakan apabila populasi strata itu secara proporsional. Maksudnya pengambilan sampel ini dilakukan dengan porsi yang sama di masing-masing stratanya. Sedangkan untuk disproportionate stratified random sampling ini kebalikan dari proportionate stratified random sampling, yaitu digunakan apabila populasi kurang proporsional. Maksudnya, pengambilan sampel itu tidak sesuai dengan porsi yang sama di setiap stratanya. Kasus dari stratified random sampling yaitu terdapat pegawai di PT tertentu dengan lulusan S3 sebanyak 3 orang, S2 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 90 orang, SMA 800 orang, dan SMP 700 orang. Dari jumlah pegawai dengan lulusan pendidikan tersebut diambil sampel yaitu 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2. Karena kedua kelompok tersebut dianggap lebih kecil jika dibanding dengan lulusan S1, SMA maupun SMP. Yang berikutnya ada cluster sampling. Cluster sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan karena sumber data yang sangat luas. Contoh kasusnya yaitu seperti berikut. Terdapat populasi dari bangun datar. Dari populasi tersebut diambil sampel secara acak dan dikelompokkan berdasarkan stratanya masing-masing. Strata pertama yaitu segi 4, strata kedua ada segitiga, dan yang strata ketiga ada lingkaran. Dari strata tersebut diambil sampel lagi secara acak menghasilkan sampel individu dari masing-masing strata. Nah, berikutnya ada non-probability sampling. Pada non-probability sampling ini dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama ada sampling sistematik, yang kedua ada sampling kuota, 3 ada sampling aksidental, yang keempat ada purposive sampling, yang kelima ada sampling jenuh, dan yang keenam ada snowball sampling. Bahas satu persatu mengenai non-probability sampling. Yang pertama ada sampling sistematis. Sampling sistematis ini merupakan teknik pengambilan sampel yang berdasarkan urutan, karena sebelumnya populasi ini telah diberikan nomor urut. Contoh kasus, misalnya kita ingin meneliti 100 orang. Nah, 100 orang itu sudah kita berikan nomor urut dari 1 sampai 100. Nah,
kita bisa mengambil sampel dari bilangan yang ganjil dari nomor urut tersebut atau bilangan genap ataupun juga kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut seperti kelipatan 5, 10 ataupun yang lainnya. Berikutnya ada sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik pengambilan sampel yang anggota populasinya memiliki ciri-ciri tertentu sampai pada jumlah kuota yang diinginkan. Berikutnya yang ketiga ada sampling aksidental. Sampling aksidental ini merupakan teknik pengumpulan sampling yang kebetulan. Apa sih maksudnya? Maksudnya yaitu siapa saja yang ditemui oleh peneliti dapat dijadikan sebagai sampel apabila orang tersebut cocok dijadikan sebagai sumber data. Yang berikutnya ada purposive sampling. Purposive sampling ini adalah teknik pengumpulan sampel yang membutuhkan pertimbangan tertentu. Contoh kasusnya seperti kita ingin melakukan penelitian terhadap disiplin pegawai, maka sampelnya itu merupakan orang-orang yang ahli pada bidang kepegawaian saja, tidak yang lain. Berikutnya yang kelima ada sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik pengumpulan sampel di mana semua anggota populasinya dijadikan sebagai anggota sampel. Mengapa demikian? Karena populasinya itu berjumlah relatif kecil atau kurang dari 30 orang, maka semua anggota populasi tersebut dijadikan sebagai anggota sampel. Contoh kasusnya seperti sensus penduduk. Berikutnya ada snowball sampling. Mengapa dinamakan snowball sampling? Karena teknik ini diibaratkan sebagai bola salju atau snowball yang digelindingkan, kan semakin lama akan semakin besar. Jadinya teknik ini digunakan yaitu awal mulanya itu karena sampelnya berjumlah relatif kecil atau sedikit. Dari sampel tersebut maka disuruh untuk memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel pula. Begitu pula seterusnya, akan semakin lama akan semakin banyak sampel yang didapatkan. Ilustrasinya ini dapat dilihat seperti gambar berikut. Berikutnya ada jenis data. Sebelum saya membahas mengenai apa saja sih jenis-jenis data itu, terlebih dahulu kita pahami apa itu data. Data adalah suatu informasi yang dihasilkan dari suatu pengukuran yang dimana pastinya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Data dapat berupa angka, kata, gambar, ataupun bagan. Jenis data berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua. Ada data kuantitatif dan ada data kualitatif. Pada data kuantitatif itu berupa data interval dan data rasio. Sedangkan untuk data kualitatif itu berupa data nominal dan data ordinal. Data kuantitatif yaitu ada data interval. Data interval adalah data statistik yang memiliki jarak yang sama di setiap hal-hal yang ditelitinya. Data ini memiliki tingkatan lebih tinggi jika dibanding dengan data ordinal dan tergolong sebagai data yang kontinu. Sementara untuk data rasio adalah data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Level tingkatan untuk data ini tuh lebih tinggi jika dibanding dengan data-data yang lain. Sedangkan untuk data kualitatif ada data nominal. Data nominal adalah data yang memiliki level tingkatan itu lebih rendah. Level pengukuran data. Sifat dari data ini yaitu setara. Maksudnya data ini tidak menunjukkan tingkatan yang tertentu. Berikutnya ada data ordinal. Data ordinal adalah data yang menunjukkan tingkatan tertentu, sehingga jenis data ini merupakan data dengan tingkatan urutan lebih tinggi sampai pada tingkat urutan data yang lebih rendah.
Berikutnya ada jenis data berdasarkan cara memperolehnya dibagi menjadi dua, ada data primer dan ada data sekunder. Data primer ini merupakan data yang cara memperolehnya atau sumber datanya itu sendiri. Jadi peneliti harus langsung mencari data-datanya secara langsung. Dapat digunakan cara seperti observasi atau wawancara langsung. Sedangkan untuk data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi-studi penelitian sebelumnya. Contohnya seperti kayak laporan, jurnal, buku, dan sebagainya. Berikutnya, pembahasan yang ketiga ada definisi operasional. Definisi operasional adalah cara mengukur variabel yang menggunakan berbagai macam skala-skala, yaitu ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ada skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran yang dimana angka ini tidak memiliki peranan atau makna tertentu, kecuali hanya sebagai pembeda. Contohnya seperti hitam, putih, KAP Big 4, KAP non Big 4, pria wanita, serta departemen akuntansi, departemen pemasaran. Yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang memiliki rating dan jawaban pertanyaan itu biasanya bertingkat. Contohnya seperti rating 4 diberikan untuk jika juaranya 4. Rating 3 diberikan jika juara 3, rating 2 akan diberikan jika juara 2, dan rating 1 akan diberikan jika juara 1. 3 ada skala interval. Skala interval adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang. Contohnya seperti tidak setuju, setuju, ragu-ragu, sangat tidak setuju, dan yang lainnya. Yang keempat ada skala rasio. Skala rasio ini adalah skala pengukuran yang berupa rasio. Contohnya seperti rasio keuangan, yaitu ROA. Di mana ROA ini rumusnya itu laba bersih dibagi aset total.